Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Neng Lalas Laswati, mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252120020. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 30 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Puragabaya, kelas 10 PPLG semester 2, dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh PM. Sebelum mulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu setelah dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, sebelum nanti kita masuk ke materi, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita silakan untuk berdiri. Siapa yang mau? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Hadir. Indah. Maulana. Hadir. Maulana Ridwan. Hadir. Hadir. Raihan Muharram. Raihan Ramadan. Hadir. Aisyah. Hadir. Naifan. Hadir. Ifki dan Apa? Ami. Hadir. Ini. Oke, semuanya sudah di absen. Sebelumnya Ibu pernah membahas tentang materi tentang menghindari pergaulan bebas, ya, tapi baru cuplikan. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang materi menghindari pergaulan bebas ini secara rinci, ya. Yang kalian tahu tentang pergaulan bebas itu apa? Pacaran, itu kan contoh mungkin ya. Pergaulan bebas itu apa? Bergaul tanpa larangan. Bergaul tanpa larangan. Tuh. Terus ada lagi? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Sip, ada lagi? Pergaulan bebasnya naon sih? Apa? Pergaulan yang tidak diawasi. Pergaulan yang tidak diawasi, pergaulan yang tidak ada larangan. Terus ada lagi? Pergaulan apa? Lagi? Yang tidak memiliki aturan. Ya, yang tidak memiliki aturan. Ya, itu betul ya. Jadi pergaulan bebas itu adalah tadi yang disebutkan pergaulan yang memang tidak memiliki batasan, terus tidak diawasi, tidak mau menaati aturan, ya. Nah, di dalam Islam, ya, di dalam Al-Quran juga dibahas dalam Quran surat Al-Isra dan Quran surat An-Nur. Coba kalian buka, boleh diangkat. Quran digital ya. Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Coba yang ini dulu aja, Al-Isra dulu ayat 32. Siapa yang mau membaca? Alisra. Al-Isra sama artinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesuatu perbuatan keji dan sungguh jalan yang buruk. Dah. Satu lagi siapa yang mau membacakan? An-Nur ayat 32. Ayat 2 ya. Sok silakan. Saya boleh. jalan yang
menjelaskan manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Manfaat dan hikmah ketika kita bisa untuk menghindari pergaulan zina itu adalah satu, menjaga kehormatan, terus menjaga harga diri, ya. Dari kesehatan juga jadi sehat. Karena kalau pergaulan bebas sudah pasti nggak sehat, ya, mau fisik ataupun psikis. Ya. Nah, tujuan pembelajaran dari pergaulan bebas ini adalah yang pertama meningkatkan keimanan kepada Allah. Nah, yang keduanya menganalisis kandungan Al-Quran pada ayat terkait memahami larangan pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas dengan sebab-sebabnya. Ya. Nah, jadi di sini hari ini kita bisa belajar tentang pergaulan bebas ini itu adalah satu, supaya kita bisa meningkatkan keimanan kepada Allah. Nah, yang keduanya kita bisa belajar menganalisis kandungan Al-Quran, terus memahami larangan pergaulan bebas dan menghindari pergaulan bebas, ya. Nah, makna pergaulan bebas tadi, ya. Ini pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Nah, ini disebutlah pergaulan bebas, ya. Nah, faktor penyebab pergaulan bebas kita bisa lihat bersama, ya. Yang pertama, rendahnya pemahaman agama. Nah, kenapa belajar agama itu sangat diwajibkan, harus dinomorsatukan? Inilah, ya, supaya kita terhindar dari pergaulan bebas. Jadi kita harus mengutamakan pemahaman agama, ya. Yang keduanya, ada juga faktor penyebabnya adalah broken home. Ya, jadi kalau misalnya memang di keluarganya orang tuanya pecah belah, orang tuanya cerai, misalnya gitu, ya, berpisah, anaknya tidak dididik dengan baik, itu juga bisa menjadi faktor penyebab. Tapi ibu doakan anak-anak semuanya terjaga dari ini semua, ya. Nah, yang ketiganya, lingkungan yang rusak. Selanjutnya, salah berteman. Salah berteman bisa menjadi faktor penyebab pergaulan bebas. Jadi kata-kata teman itu jangan pilih-pilih. Kalau kata ibu salah. Mencari teman harus pilih-pilih, ya. Harus pilih-pilih yang membawa kita kepada lingkungan yang positif. Nah, terakhir, rendahnya tingkat pendidikan. Kalian bersyukur, ya. Mungkin orang lain ada yang susah, mungkin sekolahnya hanya SD atau sampai SMP. Sekarang kalian alhamdulillah sudah SMK. Ibu doakan kalian ada rezekinya, ada kemauannya, ya, untuk bisa melanjutkan lagi nanti ke perguruan tinggi. Ya. Nah, di sini disebutkan akibat pergaulan bebas. Yang pertama, akibat dari pergaulan bebas itu bisa terjerumus kepada zina. Yang kedua, bisa terjerumus kepada narkoba. Ketiga, minuman keras. Keempat, rokok dan judi. 5, penyakit menular. 6, meningkatnya kriminalitas. 7, rusaknya keluarga. Tidak sedikit sekarang ibu melihat anak-anak, ya, masih pada kecil berani mencuri, masih pada kecil berani pacaran, masih pada kecil berani ngomong kasar, ya. Nah, ini terdampak, ya, akibat itu nanti dari pergaulan bebas itu adalah ini, seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah untuk tidak terjebak dari pergaulan bebas, ya. Oke. Nah, yang pertama tadi tentang zina. Zina di sini adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara lelaki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara perkawinan, ya. Juga termasuk dilakukan dengan lelaki sejenis, ada disebutnya homoseksual atau sesama perempuan, atau disebutnya lesbian, ya. Zina merupakan dosa besar dalam agama Islam
Islam itu kenapa seperti terlihat tega ya? Kalau yang ada yang berzina harus dirajam bahkan sampai mati. Sebetulnya itu adalah kasih sayang Allah. Di mata kita terlihat tega, tapi itu kasih sayang Allah. Kenapa? Biar dosanya diampuni di akhirat, dia mendapatkan surga, mendapatkan ridhonya Allah. Daripada di dunia tidak menjalankan hukuman ini, di akhirat Allahu a'lam. Ngeri kan? Nah, itulah maksudnya. Makanya kenapa pentingnya ilmu agama supaya kita mengetahui, ya. Nah, ini di dalam surat An-Nur tadi sudah dibacakan juga ya, bahwa perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka adalah yang seorang dari keduanya 100 kali berat, dicambuk, ya, dicambuk beneran ya. Itu wajib, harusnya memang wajib dilaksanakan. Supaya apa? Supaya di akhirat kita tidak mendapatkan ajab. Jadi benar-benar persisaannya di dunia, habis itu Allah mengampuni, kita bersih dari dosa zina tadi. Ya, makanya memang sebetulnya yang harus dilakukan hukuman dari zina itu adalah ini, sesuai dengan firman yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, Quran surat An-Nur ayat 2. Ya. Nah, ini adalah akibat dari zina. Yang pertama, zina termasuk dosa besar, ya. Terus zina membunuh rasa malu, menjadikan wajah pelakunya muram dan gelap, status anak hasil zina tidak jelas nasabnya, itu kasihan juga ke anak. Ya, kalau misalnya sampai bisa menghasilkan anak. Selanjutnya, zina menghilangkan harga diri pelakunya, merusak masa depannya dan melahirkan kehinaan yang berkepanjangan kepada zina kepada seluruh keluarganya. Karena memang itu dosa zina itu hukumannya adalah apa? Zina itu bisa menjadi Tuhan, bisa jadi turun temurun. Nauzubillah min dzalik. Makanya stop, udah stop. Di kita udah stop. Jangan sampai turunan kita nanti ada yang melakukan. Ya? Gitu. Nah, perzinahan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS dan sifilis dan lain-lain. Perzinahan yang melekat kepada pelaku zina itu lebih membekas. Sok, ibu mau nanya ya, kalian suka main sosmed? Informasi atau konten yang positif dengan yang negatif lebih viral mana? Lebih viral mana? Pasti yang negatif, dan pasti lebih sering yang dicarinya itu adalah yang negatif, benar gak? Nah, pasti itu, gitu ya. Dari kehinaan pasti melekat, apalagi di zaman yang teknologinya sudah canggih, itu pasti sangat melekat. Apalagi sudah viral di sosial media, itu akan melekat di ingatannya masyarakat, itu benar-benar memalukan, ya. Jadi kita jaga diri, berdoa selalu sama Allah untuk bisa dijaga, dihindari dari pergaulan bebas, ya. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya. Nah, pintu masuk perbuatan zina. Apa sih yang bisa menyebabkan zina itu terjadi ya? Yang pertama adalah tidak menjaga pandangan. Kalau melihat punten yang laki-laki melihat perempuan seksi, tolong tundukkan pandangannya, ya, tolong dipolot dari dia. Ya, jangan. Itu yang akan menyebabkan, kalau tidak bisa menjaga pandangan adalah menyebabkan hasrat. Yang hasrat itu adalah tidak halal, ya. Terus berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan mahram. Ketiga, pacaran. Ya, di kalangan usia kalian itu menuju berzina, ya, usia yang sangat-sangat ingin serba mencoba, ya. Terus yang keempatnya mengakses pornografi, itu tidak boleh. Ini yang akan menjerumuskan pintu masuk perbuatan zina. Tolong, zaman kalian aksesnya sudah sangat mudah, ya. Di HP bisa ditonton itu apa aja yang kalian ketik, ChatGPT mungkin bisa juga, ya. Itu jangan sampai kalian dikasih HP rezeki kan, belum tentu semua orang punya HP. Tolong dipergunakan dengan baik, dipakai hal yang positif. Kalau kita yang bukan menjaga, kalau bukan kita yang ngerem, siapa lagi? Ya, jadi tolong jaga diri baik. Ya, oke. Nah, ini tentang yang ketiga paling penting ya, pacaran. Setiap manusia dilahirkan itu sudah ditetapkan dengan jodohnya. Gak usah khawatir, gak usah melewati pacaran. Kalau sudah siap menikah, tinggal ta'aruf, ya. Kalau sudah cocok menikah, itu lebih terhormat dan Allah ridhoi daripada pacaran. Karena pacaran ini benar-benar gerbangnya termasuk zina, ya. Saling mencintai dan menyayangi sebelum waktunya, akhirnya ya sudahlah, gitu ya. Semoga kita semua bisa menghindari ini semua, ya. Nah,
jenjang SMK kan sudah mulai mau dewasa, itu pasti kenapa di sini disebutkan memelihara pandangan dan memelihara pengeluaran, karena dari hasrat pasti ke pengeluaran. Tolong dijaga baik-baik. Jangankan yang masih single, yang sudah rumah tangga pun sama, ibu pun sama belajar, ibu pun sama untuk berusaha menjaga kesucian ini. Kita sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama berdoa supaya sama Allah dijaga selalu, ya. Nah, yang keduanya berdoa dengan yang benar, ya. Janganlah salah seorang dari kalian berkhawat dengan wanita lain berkhawatir berduaan, ya. Sesungguhnya setan menjadi orang ketiga di antara mereka. Ini banyak kejadian, ya. Jangankan hanya teman yang masih ada sangkut paut darah, ya, yang masih saudaraan, itu tuh banyak kejadian. Manggil alona-nya, paman dengan ponakan ada kejadian. Bahkan nauzubillah lebih ngerinya apa? Bapak dengan anak, ya. Yang namanya setan mah udah nggak melihat itu siapa-siapanya. Makanya kita harus menjaga diri dan banyak berdoa. Itu, ya. Nah, selanjutnya nih yang tadi dibahas, ya, pacaran, ya. Buanglah pacarmu pada tempatnya. Ya, buang aja lah pacarnya, ya. Jelas kebersihan iman, sebenarnya putus saja. Pacaran dapat menyebabkan kehamilan dan gangguan keimanan, ya. Buanglah teman pada tempatnya. Gitu, ya. Ini mah hanya inilah, ya, supaya kalian tidak terlalu tegang. Ya, supaya iman kita terjaga. Stoplah pacaran dari sejak saat ini. Insya Allah yang namanya jodoh sudah dipersiapkan, ya. Oke. Nih selanjutnya nomor 4, mengakses pornografi. Ibu nggak akan nanya, ya. Kesadaran diri masing-masing aja. Siapa yang sudah pernah? Tapi ibu berdoa di sini tidak ada yang pernah untuk mengakses itu, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain, dan janganlah laki-laki bersentuhan dengan laki-laki dalam satu kain, dan janganlah wanita bersentuhan secara langsung dengan wanita lain. Tuh, janganlah laki-laki dengan perempuan, sesama laki-laki tidak boleh, ya. Ini maksudnya apa? Satu kain bisi kamu teh nginapnya ya nginap sasimput tuaan itu tidak boleh. Ini sudah dijelaskan Nabi yang berkata, ya. Karena kalau satu selimut sudah pasti setan akan menggoda di situ. Yang terjadi lesbian, yang terjadi homo, yang sesama jenisnya karena eta terlalu dekat, bertemannya tanpa batasan walaupun dengan sesama jenis. Dihindari, ya. Ayo sok mondok teh. Ayo sok minum teh. Kadek jangan sampai satu selimut. Bahkan adik kakak juga sama, ya. Adik kakak juga harus pada selimut, ya. Nih, jenis perbuatan termasuk zina. Zina itu bukan hanya yang tadi berhubungan badan, ya, bukan hanya itu. Di sini zina itu bisa jadi zina mata, ya, mata bisa berzina, ya. Dan zinanya adalah pandangan yang diharamkan. Ada yang nonton pornografi, itu adalah zina mata. Ada yang bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya, itu adalah zina kulit. Zina gitu, ya, kayak gitu, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya narkoba. Apa itu narkoba? Bisa baca? Narkoba yang berasal dari tanaman yang bukan tanaman, baik sintetis maupun yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan rasa, hilangnya rasa, ya. Nah, ini bisa nanti disewa sama ibu, ya. Ini terus jenis-jenisnya, ini jenis-jenis narkoba. Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalian kalau misalnya lagi pusing, lagi pengen healing, lagi stres dan sebagainya, jangan lari ke sini. Larilah ke Al-Quran supaya bisa menenangkan diri, bisa menenangkan jiwa, ya. Oke. Mana? Yang adiktif. Oke. Ini selanjutnya narkotika, ya. Jenis-jenisnya ada ganja, sabu, dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya minuman keras, ya. Ini dalam Quran surat Al-Maidah. Oke, boleh Radit tolong bacakan. Ini aja langsung yang ada di sini, boleh tambah? Atau artinya aja boleh deh. Artinya aja.
Arab ya? Oh, Arabnya. Kalau udah ada boleh. Ada. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fattabi'uhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengubah nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya, sudah disebutkan. Kalau kita bisa menjauhi segala nama Allah, ya, pasti kita akan beruntung. Ya. Nah, alam minuman keras di sini ada ya Allah melaknat khamar. Ya. Terus ini cenderung tidak akan masuk surga. Jadi jangan pernah masuk surga. Ya. Itu sangat membahayakan. Membahayakannya adalah di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, selanjutnya judi. Sekarang apalagi ada judi online. Hati-hati kalian ya. Kalau ada keinginan apa-apa, sabar, nabung, ikhtiar. Ya. Sekarang memang udah canggih, butuh uang, tinggal kerja, tinggal jualan, lewat HP juga gampang. Ya, sudah sangat gampang kok. Banyakin belajar, banyakin bertanya. Jangan sampai kita ingin yang instan. Karena yang instan itu apapun tidak baik. Ya. Oke. Nah, jadi judi itu yang transaksi yang dilakukan dua belah pihak untuk kepemilikan, ya. Nah, ini efek negatif judi, jadi malas bekerja, ya, menghambur-hamburkan hartanya haram, terlilit utang udah pasti. Kayak aku mah aja kok main judi pasti terlilit utang, nggak ada orang yang kaya karena judi, nggak ada. Pasti endingnya sangat sangat miris gitu ya, sangat sangat tidak baik. Ini unsur-unsur permainan judi ya, adanya taruhan, yang dilupakan, dia diambil dari uang pendaftaran, ada dia itu seperti ya. Haram hukumnya bermain kartu remi tanpa taruhan, ya. Hukumnya mah sok kayak mau main-main kartu remi gitu ya, melalaikan ibadah itu, pokoknya kalian lakukan hal-hal yang positif yang baik ya. Oke, nah ini kita merokok. Tidak signifikan disebut haram, tapi dampaknya tidak baik. Jadi lebih baik ingin dalam bergaul bebas sudah pasti ada yang merokok. Ya, kebanyakannya laki-laki dan perempuan pun bisa jadi ada. Ya, seperti itu. Ya, tolong ya sayangi diri kalian. Nah, zat-zat ini tuh berbahaya ya di rokok itu. Mau rokok yang biasa atau rokok yang elektrik bahaya. Ya, jangan sampai. Ya, nah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Diminta rokok menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan apa? Kesehatan juga. Jadi gak sehat, ke orang lain juga sama, binasa. Ya, jangan sampai kita jauhnya hal-hal yang bisa memberikan dampak buruk. Gitu ya. Oke, nah sampai di sini ya. Sekarang Ibu semuanya paham? Oke, yang sekarang kita ada tugas. Boleh dibagi menjadi 3 kelompok. Ada 15 ya? Ya, 15. Jadi satu kelompoknya 5. Kita boleh dibagi.
Yang keempat, menunjukkan sikap menjaga kehormatan diri. Ya, jadi kesimpulannya kita jangan mendekati zina karena zina itu wala taqrabu zina. Janganlah kamu sekali mendekati zina karena perbuatan yang tercela dan tidak baik untuk diri dan orang lain. Jadi kesimpulannya bisa dipetik jangan mendekati zina. Teman-temannya boleh nggak kalau kita berbuat seperti kayak masyarakat, boleh nggak? Terus kalau misalnya berdua-duaan boleh nggak? Sama yang lawan bukan lawan jenis boleh nggak? Boleh. Menjaga jarak ya. Ya. Oke, boleh nggak? Merokok itu sebetulnya boleh nggak? Kenapa? Dilarang soalnya Obama dan Tidak Merusak. Iya. Pertamamu ya. Kalau misalnya kita berteman walaupun dengan sesama jenis harus ada batasan. harus Kenapa? karena bisa berdampak ngomong. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan? Iya. Semoga kita semua dilindungi. Amin. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Oke, alhamdulillah tadi yang kelompok 1 sudah ke depan ya, hebat. Nah, tinggal yang kelompok 2 dan 3 bisa langsung lebih dipertahankan lagi dari materi yang sudah kita bahas tadi. Boleh untuk kelompok 2 dipesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ibu menyaksikan materi dari Ibu tadi. Silakan. Kesimpulan dari tadi sih, pergaulan bebas adalah suatu perbuatan yang dapat menjerumuskan diri dan orang lain ke dalam zina, narkoba, miras dan lain-lain yang akan menyebabkan dampak dan akibat pada diri sendiri seperti keluarga hancur, kesehatan tubuh terganggu dan membinasakan diri sendiri. Oke. Ada lagi? Jadi maksud kesimpulan yang tadi disampaikan oleh teman saya, pergaulan bebas tidak hanya zina, narkoba, tapi miras juga, bahkan sampai merokok gitu. Jadi hal-hal kecil seperti ngerokok itu bisa termasuk bisa jadi sebuah gerbang untuk masuk ke pergaulan bebas lainnya juga kayak gitu sih. Oke, ya. Nah, kalau menurut ya, pacaran itu sebetulnya boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena zina masuk dalam pergaulan bebas. Mungkin ya. Kalau kita ini berteman ya dengan berteman nih perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki masih harus ada batasan atau bebas saja? Kenapa? Tidak diinginkan. Apa caranya? Oke, kalau pindah, itu pindah. Kenapa rokok itu dilarang? Karena rokok bisa membuat bisa merusak diri sendiri Dan bisa kesehatan sendiri dan kesehatan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dari kelompok 3, silakan untuk presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan materi yang tadi sudah dibahas oleh Ibu. Sebulan dari pembelajaran tadi, kita harus hindari pergaulan bebas karena itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif. Dan di materi tadi, faktor penyebab pergaulan bebas adalah rendahnya pemahaman agama. Maka dari itu, kita diwajibkan talabul ilmi karena
Karena kan di hadis juga thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin wal muslimat. Thalabul ilmi menuntut ilmu fardu yaitu wajib bagi setiap muslim wa muslimat untuk menuntut ilmu, karena dari situ kita akan bisa memahami lebih jauh akan tentang hal agama. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Karena kan di surat 51 ayat 56 wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, Allah menciptakan jin dan manusia juga melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik mungkin agar kita mati itu tidak ada rasa ingin hidup kembali. Soalnya kan orang-orang mati yang sekarang mati juga ingin hidupnya karena ingin ibadah. Maka dari itu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin agar kita tidak menyesal di akhirat. Ada lagi? Masya Allah, keren ya. Oke, nah tadi disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dari ketika kita lahir sampai kita tidak. Ya. Jadi ibu mau nanya, ya. Kalau misalnya menuntut ilmu itu wajib dari pas dilahirkan sampai wafat, apakah kita akan berhenti ketika kita sudah lulus sekolah untuk menuntut ilmu? Kenapa? Apa? Ya. Sama lagi kalau ada yang nggak kuliah menuntut ilmunya gimana? Ya, jadi gini ya, menuntut ilmu itu bukan hanya harus di lembaga pendidikan, ya. Kita sharing dengan orang lain tentang hal yang positif, apalagi sekarang di zaman modern ini itu semua bisa diakses di internet, ya. Itu juga sama menuntut ilmu, ya. Ya, jadi jangan patah semangat, jangan berhenti belajar, oke? Oke, buat ya. Ibu mau nanya tentang pergaulan bebas tadi, ya. Boleh nggak sih berkhawat berdua-duaan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan murid? Kenapa? hal yang tidak diinginkan. Apa contohnya? Terjerumus? Keinginan. Iya. Ya, jadi harap menghindari. Oke? Selanjutnya, oke. Bu, ini tadi kan dibahas ya, kenapa merokok itu bisa termasuk ke dalam pergaulan bebas? Karena yang pertama melakukan diri sendiri dan orang lain. Ya. Contohnya kalau diri sendiri itu dari organ tubuh kita bisa rusak. Kalau orang lain itu bisa menghirup juga dari asapnya, Ya. atau enggak saat lagi berkendara sambil merokok itu tidak balik. Nah, betul. Ya kan ya? Ya. Keren. Terakhir? Terakhir, apakah boleh berteman walaupun hanya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan terlalu dekat dan tidak ada batasan, boleh nggak? Kenapa? Karena takut adanya saling suka dan keluarnya dan terjadi zina. Mengerikannya walaupun sesama jenis ya. Ya, alhamdulillah sekali. Jadi semuanya kita harus waspada, oke? Ya, pokoknya mah kita menjaga diri, mawas diri, tingkatkan keimanan, ya supaya terhindar dari pergaulan. Oke, masih boleh penutupnya? Assalamualaikum Oke, alhamdulillah semua kelompok tadi sudah mempresentasikan. Nah, dari nilai-nilai itu alhamdulillah semuanya bisa memahami materi yang disampaikan hari ini. Alhamdulillah. Ya, ini untuk penutupnya barangkali ada yang mau ditanyakan? Ibu aku mau tanya, Oke. mengapa pergaulan bebas tidak dilarang dalam Islam? Mengapa pergaulan bebas dilarang dalam Islam? Ada yang bisa menjawab? Enggak. Makanya, mengapa ya pergaulan bebas itu dilarang di dalam Islam? Nah, arti kata Islam ada yang tahu? Selamat. Islam, selamat artinya. Ya, kenapa disebut selamat? Islam itu adalah agama yang aturannya menyelamatkan bagi penganutnya. Ya, bahkan sampai hal-hal yang kecil pun. Contoh, makan jangan sambil berdiri. Kenapa sih? Iya, nggak baik kan bagi kesehatan, nggak baik ya. Sudah ada bisa dicek ya, makan dan minum kalau sambil berdiri kurang baik bagi kesehatan. Sampai hal sekecil itu pun dibahas supaya kita selamat. Apalagi tentang pergaulan. Nah, maka dari itu karena Islam itu artinya selamat, ingin menyelamatkan semuanya yang menganutnya, ya
lahir dan batin. Ya, gitu. Nah tadi kan sangat benar-benar merusak. Dari lahirnya juga merusak, ya, batinnya juga merusak, membuat kehormatan menjadi jatuh, menjadi malu, menjadi harga diri sudah tidak ada lagi. Ya, makanya dilarang oleh Islam karena Islam itu menyayangi kita, ya. Agama yang Allah kasih ini adalah rahmatan lil alamin. Seperti itu. Ada yang masih ditanyakan? Cukup tidak cukup? Cukup. Oke. Ada lagi? Boleh satu pertanyaan lagi? Ya. Apa dampaknya bagi remaja? Dampak apa? Dampak dari pergaulan bebas yang tadi ya. Oke. Dampak pergaulan bebas bagi remaja. Oke, kalian itu mungkin mendekati remaja akhir, ya. Nah, dampaknya kalian itu masih punya masa depan yang panjang. Harusnya gemilang daripada masa depan buruk. Gitu ya. Nah, itulah nanti dampaknya. Masa depan cerah kalian akan terkikis habis oleh pergaulan bebas. Ya, harga diri sudah rusak, moral semuanya sudah rusak, bahkan psikis ataupun fisik juga rusak karena pergaulan bebas. Itu dampaknya. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dengan baik, ya. Jangan sampai kita terjerumus. Nah, refleksinya apa? Petik kita untuk materi hari ini, kita memetik hikmah. Hikmahnya dari pembelajaran sekarang untuk menghindari pergaulan bebas, ya, supaya masa depan kalian cerah, supaya kalian terhindar dari dosa yang besar, supaya kita semua selamat dunia dan akhirat. Siapa yang mau seperti itu? Semuanya, ya. Mau selamat di akhirat? Mau? Nah, maka jadilah kita anak-anak yang soleh dan solehah. Dijauhkan dari pergaulan zina. Jaga diri sendiri dan jaga keluarga kita semua. Ya, semoga kita bisa bertemu selain di dunia juga di surganya. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian, ya. Tidak ada pertanyaan lagi, tidak?